di tempat duduknya. Kami undang untuk bergabung dengan Bapak Pri di depan, yaitu Bapak Sony Desa Primandani, Project Management for Construction 1 Division Head PT MRT Jakarta Perseroda, yang akan menyampaikan sharing knowledge tentang Jakarta Mass Rapid Transit Technology. Kepada Bapak, kami persilahkan. Selanjutnya, kami undang untuk bergabung dengan Bapak Pri dan Bapak Sony, Bapak Dwi Purnomo SC, Direktur Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung, yang akan menyampaikan sharing knowledge modular system untuk bangunan gedung 8 lantai. Baik, sudah lengkap ya Pak ya? Kepada Bapak Insinyur Priya Sembada MMMT, acara saya serahkan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan masih semangat ya, karena istirahat kita cukup. Oke, untuk sesi kedua ini kita akan menampilkan para presenter yang luar biasa, 2 orang Bapak di depan ini. Saya akan bacakan ininya, CV-nya ya. Yang pertama Pak Sony Desa Primandani. Selamat siang Pak. Panggilannya ya, Pak Sony atau Pak Desa? Sony. Pak Sony ya. Oke, terima kasih Pak. Ini jabatannya pada saat ini adalah Project Management for Construction 1 Division Head ya, dari PT MRT Jakarta Perseroda. Oke. Akan membawakan nanti materinya Jakarta Mass Rapid Transit Technology and Challenge ya. Oke, saya bacakan CV-nya dari Pak Sony ini. Jadi Pak Sony lahir di Bandung tahun 81 ya. Saat ini di jabatannya sebagai tadi Project Management for Construction 1 Division Head dari PT MRT Jakarta. Kemudian riwayat pendidikannya formalnya adalah S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dari ITB 99 sampai 2004. Oke, kemudian pengalaman kerjanya dari mulai lulus ini langsung kerja Pak ya, Pak Sony ya. Ini di beberapa infrastruktur proyek railway, toll road, power plant dan bridge. Kemudian dari 2013 sampai 2019 di Jakarta MRT Project Phase 1 Elevated Section CP101, CP102 Lebak Bulus Cipete, dan 2019 sampai sekarang di Jakarta MRT Project Phase 2A Underground CP202 Harmoni Sawah Besar Mangga Besar. Oke, kemudian beberapa kali mengisi seminar ya, di salah satunya di Universitas Tama Jagakarsa. Oke, kemudian yang narasumber kita kedua ya, ini Pak Dwi Purnomo. Pada saat ini jabatannya adalah Direktur Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung, dan beliau adalah salah satu direksi termuda ya di PT Wijaya. Jadi usia 40 tahun ini sudah menjadi Direktur Utama, bukan main ya. Beri aplaus dulu ya. 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 Nah, beliau ini saya bacakan ya, jadi lahir di Boyolali tahun 1980 ya. Kemudian pendidikan formalnya adalah teknik sipil dari Universitas 11 Maret, lulus tahun 99 ya. Nah, pengalamannya ini meniti karir dari bawah, setia ini rupanya memang di Wijaya Karya ini Pak Dwi ini ya. Jadi 2004 sampai 2010 mulai dari staff, kemudian kepala seksi naik ke site engineer, itu kemudian 2010-2017 menjadi manajer project, kemudian 2017 sampai 2019 di MPPV Divisi Operasi PT Wika Gedung
Nah, selama menjabat sampai 2019 ini sudah 13 proyek berbagai jenis ya bangunan yang ditangani beliau. Ya. Nah, rupanya inilah yang menyebabkan board directornya percaya bahwa beliau sejak 2019 didapuk menjadi direktur utama. Oke, untuk menyingkat waktu saja, kami persilahkan untuk Pak Sony memaparkan Pak untuk ininya, silakan. Waktu 30 menit Pak ya kami berikan. Baik, terima kasih. Ya. Saya sambil duduk atau monggo, enaknya gimana? Ya, Pak ya. Iya, silakan. Berdiri mungkin. Berdiri boleh. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekali lagi saya perkenalkan, saya Sony dari PT MRT Jakarta. Dalam kesempatan ini saya bersyukur bisa ada di sini, bisa menjelaskan secara singkat sharing knowledge kaitan dengan Jakarta Mass Rapid Transit, kaitan dengan teknologi dan juga challenges yang ada di pembangunan proyek MRT Jakarta, baik itu Phase 1 maupun Phase 2, yang secara singkat akan coba kami jelaskan. Ini sedikit gambaran tentang apa itu teknologi secara umum yang ada di MRT dan juga tantangan apa yang ada di pembangunan MRT dari yang sudah ada maupun yang akan kami kerjakan, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baik, mungkin bisa next slide. Jadi MRT kalau bahasa sananya adalah mass rapid transit gitu. Jadi adalah suatu moda transportasi yang bisa mengangkut penumpang secara banyak. Jadi di sini Jakarta adalah salah satu atau satu-satunya kota yang ada moda MRT ini. Jadi dengan adanya moda ini sebenarnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah mobilitas yang ada di Jakarta. Mungkin Bapak dan Ibu ketahui bahwa Jakarta kotanya sangat padat sekali, sehingga salah satu solusi yang diberikan adalah dengan dibangunan MRT. Di mana harapannya dengan adanya transportasi massal ini, maka pembangunan atau sistem transportasi menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Kemudian yang kedua juga kita harapkan dapat membangun suatu budaya-budaya luhur dengan adanya moda yang modern ini. Jadi inilah MRT yang ada di Jakarta yang telah dioperasikan dan akan terus dikembangkan. Oke, bisa next slide. Ini gambaran umum jaringan MRT. Jadi yang kita ketahui bahwa saat ini untuk rute MRT yang sudah beroperasi kita namakan adalah fase 1. Mulai dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Ini adalah yang sudah dioperasikan. Kemudian saat ini yang sedang dikerjakan adalah fase 2A. Kelanjutan dari Bundaran HI sampai dengan ke kota. Dan kemudian adalah fase 2B. Itu nanti akan dilanjutkan dari kota sampai dengan Ancol Barat. Di mana saat ini kami masih dalam proses feasibility study. Ini adalah jalur North-South kita sebutnya, atau dari utara ke selatan. Jadi nanti secara keseluruhan jalur utara selatan itu akan menghubungkan antara Lebak Bulus sampai dengan ke Ancol Barat. Ini adalah rencana utara selatan. Nah kemudian saat ini pun sedang dilakukan proses engineering design yang kebetulan sedang di-lead oleh Kementerian Perhubungan, yaitu jalur East-West. Jalur East-West ini cukup panjang, kurang lebih sekitar 87 km. Ini akan membentang dari Balaraja sampai Cikarang. Jadi inilah jalur East-West yang kita sebut. Ini membentangnya dari Cikarang sampai Balaraja. Kemudian kita juga ada fase 4. Fase 4 ini sama, membentang dari timur barat, namun di sisi Jakarta Selatan. Dan masuk ke area Jakarta Timur sedikit. Jadi nanti ada kelanjutan dari stasiun Fatmawati sampai dengan ke Taman Mini Indonesia Indah. Ini adalah jalur 4 yang saat ini dapat kami sampaikan lagi proses feasibility study juga. Dan kebetulan kami di acara G20, G20 kemarin, kami pun sudah membuat semacam MOU dengan pemerintah Inggris dan pemerintah Korea untuk pengembangan jalur timur barat ini. Ini sekilas gambaran umum tentang jaringan MRT yang sedang dan akan kami kerjakan selanjutnya. Oke, next slide. Baik, untuk fase 1, ini yang tadi saya sampaikan, ini membentang dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI.
Jadi ini telah dioperasikan, di mana fase 1 ini terdiri dari 2 rangkaian struktur yang kita laksanakan. Jadi ada elevated session atau bangunan di struktur di atas, dan juga ada underground session. Kemudian ada 1 depo yang kita bangun di area Lebak Bulus. Jadi untuk elevated ini kami bangun 7 stasiun layang yang mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah gunakan atau manfaatkan. Kemudian ada 6 stasiun bawah tanah underground yang kami bangun di fase 1. Jadi fase 1 ini telah beroperasi sejak Maret 2019, di mana jarak tempuh Lebak Bulus Bundaran HI 30 menit. Kemudian operasionalnya saat ini jam 5 pagi sampai jam 12 malam, meskipun kemarin saat pandemi ada penyesuaian terhadap operasional. Kemudian kecepatan maksimal itu di angka 80 sampai 100 km per jam, dan dapat menampung penumpang perharinya sekitar 130.000, dan untuk headway-nya 5 menit. Dan untuk sistem automatic train operation-nya atau GOA-nya ini di level 2. Jadi inilah MRT fase 1 yang sudah kita bangun dan sudah dioperasikan sampai dengan saat ini, yang tentunya akan kami terus jaga untuk kenyamanan penumpang selama beroperasi. Oke, next. Nah, ini adalah teknologi yang bisa kami sharing di siang ini kaitan dengan elevated session di fase 1. Jadi karena fase 1 ini ada 2 jenis struktur, yaitu elevated dan underground. Nah, untuk elevated session ini kurang lebih gambaran secara umum kami menggunakan produk-produk beton, tentunya tidak lepas dari material beton. Jadi mulai dari struktur bawah kita menggunakan fondasi bore pile, kemudian ada pile cap, kemudian ada kolom head atau pier head, dan di atasnya kita menggunakan sistem box gilder. Box gilder ini yang kita gunakan, dan juga ada beberapa komponen-komponen elevated. Mungkin ini secara umum banyak kita gunakan di proyek-proyek lain gitu ya, di bangunan elevated, di proyek-proyek lain juga. Dan ini kurang lebih jarak antar bentang dan juga mutu-mutu beton yang digunakan pada saat kita membangun elevated session ini di fase 1. Oke, next. Nah, ini kurang lebih juga ada gambaran juga. Kita kemarin sempat membangun juga suatu struktur di atas jalan tol Jor. Ini kurang lebih mungkin di LRT juga ada gitu ya, di sekitar Kuningan itu. Jadi ini adalah bangunan dengan sistem foam traveler gitu, balance cantilever, di mana kita punya panjang 174,5 meter, kemudian radiusnya di sini 182 meter. Jadi ini adalah gambaran struktur atau teknologi yang kita gunakan, salah satunya pada saat kita membangun fase 1 untuk elevated session. Oke, next. Nah, ini untuk tipikal struktur selanjutnya pada saat kita membangun MRT fase 1, dan mungkin ini sama dengan fase 2 yang kita bangun. Jadi adalah underground structure. Jadi di sini yang kita gunakan adalah mesinnya TBM, tunnel boring mesin yang kita gunakan, di mana tipikal daripada satu segmen atau satu ring untuk bangunan underground ini, kita menggunakan 6 segmen ditambah 1 key segmen. Jadi ini adalah satu ring yang kita gunakan. Kita semuanya menggunakan precast gitu ya, tunnel precast di sini dengan diameter 6,05 meter untuk innernya. Jadi ini adalah tunnel yang saat ini sudah ada di fase 1, yang tentunya tipikal ini juga akan digunakan juga di fase 2. Meskipun tantangan di fase 2 akan lebih menarik gitu bagi kami. Nanti akan kami sampaikan pada saat slide penjelasan untuk fase 2. Jadi inilah teknologi yang digunakan untuk pembangunan underground structure di proyek MRT Jakarta. Oke, next. Jadi secara umum fase 1 ini telah diresmikan di tanggal 24 Maret 2019 dan mulai beroperasi secara resmi. Jadi harapan kami dengan adanya fase 1 lah yang sudah beroperasi saat ini dapat memudahkan atau membantu Bapak dan Ibu semuanya dalam mobilitas di kota Jakarta, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu semua. Oke, next. Baik, selanjutnya saya coba jelaskan fase 2A yang saat ini memang sedang berlangsung atau sedang dikonstruksi gitu ya. Jadi fase 2A ini secara jalur ini kelanjutan dari Bundaran HI sampai dengan kota. Ini seluruh strukturnya adalah underground, jadi di bawah tanah.
Jadi di sini ada sekitar 7 stasiun yang kita bangun, stasiun Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Ini kurang lebih secara total kita membangun 5,8 km struktur di bawah tanah dengan 7 stasiun yang ada. Kemudian untuk pembagian paketnya sendiri di sini yang sudah dikerjakan ada 3 paket, yaitu paket Civil Works dan Underground Station and Tunnel. Jadi ada CP201, ini batasannya dari Bundaran HI sampai Harmoni, kemudian CP202 Harmoni Mangga Besar, CP203 Mangga Besar sampai Kota. Ketiga paket ini saat ini sedang berlangsung, sedang berjalan untuk pelaksanaannya dengan kontraktor-kontraktor yang ada, JV antara Japanese Contractor dengan Indonesian Company. Kemudian untuk paket-paket selanjutnya di sini ada 3 paket kembali yang saat ini lagi tender adalah CP205A. Ini lebih ke railway system dan juga track work-nya. Kemudian CP206 adalah rolling stock. Kemudian CP207 kita automatic fare collection systemnya yang akan kita tenderkan setelah kami siapkan. Ini kurang lebih gambaran umum fase 2A yang sedang kami bangun. Ya, next. Jadi fase 2A ini yang sudah kami sampaikan ini telah dimulai pembangunannya untuk pengembangan angkutan massal perkotaan jalur North South. Jadi ini adalah kelanjutan. Ini gambar ini kami ambil di sekitar Jalan Tamrin. Kebetulan rutenya melanjutkan dari Bundaran HI sampai ke arah utara kembali menuju kota. Oke, next. Dan ini adalah salah satu keunikan yang ada di 2A. Jadi kita membangun satu stasiun namanya Stasiun Tamrin yang tepatnya kurang lebih berada di persimpangan antara Jalan Tamrin dan Jalan Kebon Sirih. Ini stasiunnya bawah tanah dengan panjang yang lebih panjang dari stasiun yang sudah ada sekarang. Jadi ini panjangnya sekitar 440 meter membentang di bawah Jalan Tamrin yang saat ini sedang dibangun. Adapun latar belakang jadi panjangnya si stasiun ini adalah intersection nantinya dengan East West tadi. Jadi dari jalur Cikarang Balaraja itu nanti titik temunya adalah di stasiun Tamrin ini. Makanya stasiun Tamrin ini kami buat panjang gitu ya, karena untuk menampung demand atau jumlah penumpang yang nantinya akan intersection atau beralih di stasiun ini. Ini kurang lebih ada 9 akses ya, ada 9 gate gitu untuk menuju ke stasiun Tamrin ini. Ini gambaran umum nantinya yang akan kami bangun kira-kira di stasiun Tamrin. Oke, next. Kemudian tantangan yang kedua atau keunikan yang kedua ini tepatnya lokasinya di Jalan Gajah Mada. Jadi Jalan Gajah Mada ini memiliki tantangan sendiri karena area yang sangat sempit. Karena mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa Jalan Gajah Mada Hayam Buruk di tengah-tengahnya ada kanal Gajah Mada. Maka di sini karena koridor yang sangat sempit inilah kami membangun suatu sistem atau suatu desain yang berbeda gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui bahwa stasiun MRT saat ini itu posisinya platformnya itu kiri dan kanan gitu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini adalah stasiun Harmoni, di mana tipikal stasiunnya masih sama dengan tipikal stasiun fase 1 kiri dan kanan. Namun saat menuju stasiun Sawah Besar, posisi tunnel ini akan stake atau atas bawah karena lahan yang sempit lah itu, sehingga tunnel kita akan menjadi lebih dalam sekitar 27 meter, di mana kalau kita ketahui normal untuk depthnya 16 meter, sehingga nanti stasiun Sawah Besar akan menjadi stasiun yang dalam, ada 4 level ke bawah tanah, jadi sekitar 27 meter gitu untuk strukturnya. Ini adalah tantangan kedua kami di fase 2A karena kondisi trase dan kondisi lingkungan yang ada. Next. Nah, ini adalah gambaran ketiga, ini yang tadi saya sampaikan. Ini adalah ilustrasi untuk stasiun Sawah Besar. Sehingga di sini untuk platformnya ada di level yang berbeda. Untuk menuju ke selatan itu di level atas dan menuju ke utara di level bawah. Sehingga stasiun ini menjadi stasiun terdalam saat ini nantinya setelah jadi ya untuk jalur MRT yang ada. Ini gambaran umum stasiun Sawah Besar. Di sini pun ada tantangan tersendiri karena kondisi tanah semakin ke utara yang kita dapat hasilnya itu menjadi tanah yang kurang baik atau soft soil. Sehingga ada treatment khusus. Kita melakukan suatu soil improvement sebelum kita membangun atau mengeskavate galian tanah yang ada di sini. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua
jarak antara stasiun dengan bangunan sekitar, ini bangunannya mungkin bangunan-bangunan yang sudah cukup lama juga, ini sangat berdekatan. Jadi ini kita juga ada treatment khusus juga, kita harus menjaga lingkungan sekitar, menjaga struktur bangunan existingnya, maka disinilah kita menerapkan soil improvement juga untuk menjaga settlement dari bangunan-bangunan sekitar, dan juga tentunya kita memasang monitoring untuk menjaga atau memonitor bangunan tersebut tetap stabil selama konstruksi, karena ini cukup dalam untuk pembangunan stasiunnya. Dan juga untuk posisi entrance nantinya kita akan membangun di bawah kanal, kita akan tembus atau memfasilitasi sisi timur untuk penumpang menuju ke stasiun, karena stasiunnya ini ada di posisinya di bawah Jalan Gajah Mada. Jadi kita membangun suatu struktur khusus passageway ini yang crossing di bawah kanal. Ini adalah tantangan yang cukup menarik bagi kami gitu ya untuk kerjaan di fase 2A. Oke, next. Nah, selain itu untuk fase 2A ini jalur yang dilalui sampai kota adalah jalur cagar budaya. Jadi beberapa temuan bangunan lama yang kita lewati di trase tersebut ini cukup menarik, sehingga kita harus menjaga kelestarian daripada cagar budaya yang ada tersebut. Salah satunya kita beberapa kali menemukan rel tram gitu ya yang sudah ditemukan. Ini juga kita lestarikan. Kita tentunya selama pelaksanaan proyek ini kami didampingi oleh tim arkeologi, biar pelestarian yang ada selama pembangunan akan kita jaga dan akan kita treat sesuai dengan ketentuan yang ada di negeri ini. Jadi inilah tantangan kami yang menarik, terutama daerah kota juga temuannya cukup lumayan banyak gitu ya untuk bangunan atau untuk objek-objek cagar budaya yang diduga cagar budaya juga, sehingga penanganan atau pelestarian ini tetap kita lakukan selama proyek pembangunan fase 2A ini kami kerjakan. Oke, next. Baik, mungkin ini adalah slide terakhir kami yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Jadi MRT Jakarta ini akan terus membangun tentunya dan berupaya mewujudkan impian hadirnya transportasi massal yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan untuk masyarakat semua. Sehingga harapan kami dengan adanya MRT Jakarta ini tentunya akan menurunkan tingkat kemacetan, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat sekitar jalur, dan juga dapat memperbaiki kualitas hidup serta menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat semua. Jadi harapan kami mohon dukungannya juga dari Bapak dan Ibu untuk pembangunan MRT Jakarta ke depan, dan juga kami harap Bapak dan Ibu dapat menikmati nantinya dengan adanya MRT Jakarta ini memberikan nilai positif bagi Bapak Ibu dan Ibu semua. Baik, mungkin itu dalam kesempatan ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sony, menarik sekali paparannya. Mungkin kita lanjutkan dulu dengan paparan yang kedua dari Pak Dwi, nanti sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo, silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak Trio. Sony, izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Mohon izin Pak Gam, senior kami, Pak Dudung, Pak Trio, pada kesempatan siang hari ini, siang yang berbahagia ini, kami bersyukur sekali atas waktu dan kesempatannya sehingga bisa sharing di tengah-tengah forum ini dari AP3. Harapannya nanti bisa memberikan insight, memberikan gambaran mengenai beberapa teknologi yang akan kami terapkan dan mungkin bisa juga kita sinergikan dalam membangun negeri ini. Pada kesempatan siang hari ini kami akan sharing mengenai teknologi modular ataupun prefab untuk bangunan gedung. Jadi ada beberapa teknologi yang bisa kita terapkan di sini. Mungkin bisa ditampilkan ini materinya. Ya. Tulis bisa materinya di siap.
Baik. Mungkin sambil menunggu paparan, jadi ini sebagai perkenalan. Tadi awal bincang dengan Pak Priyo, Pak Gam, ternyata beliau senior kami di alumninya sama dari UNS. Jadi terima kasih Pak. Alhamdulillah, mohon izin kesempatan ini kita bisa sharing di sini. Gimana Mas Adi? Ya, bisa. Sudah bisa? Oh, masih tunggu Pak. Dan oh ya, mohon izin Pak Sidik. Kebetulan ini Pak Priyo, Pak Sidik ini adalah komisaris kami Pak, komod kami di Wika Pracetak Gedung. Jadi pada saat ini kami tadi sampaikan Pak Priyo, kami diberikan amanah untuk mengelola anak usaha dari Wika Beton dan Wika Gedung di Wika Pracetak Gedung. Secara bisnis kami memang bergerak di industri pracetak, tapi fokusnya adalah di bangunan gedung. Sementara induk kami Wika Beton banyak fokus di infrastruktur seperti itu. Terutama salah satu mendukung proyek-proyeknya Pak Sony tadi. Ini sebagai gambaran, sebagai informasi Pak. Jadi, oke, next langsung aja Mas. Ini izin memperkenalkan Pak. Kami dari PT Wika Pracetak Gedung, ini adalah anak usaha dari Wika Gedung dan Wika Beton. Kami coba hadir menjawab tantangan konstruksi dengan menghadirkan pracetak sebagai keunggulan, sebagai solusi untuk melakukan pembangunan di gedung. Ini kami memiliki beberapa produk yang sudah biasa kami gunakan, produk struktur terutama, dan juga mungkin ada beberapa produk landed house. Next Mas, ini sebagai gambaran. Next. Dan ini sebagai ilustrasi dari secara kepemilikan, kami ini adalah cucu Pak dari Wika secara holding. Kami memiliki induk Wika Gedung dan Wika Beton. Dan ini harapannya adalah menjadikan sinergi, menggunakan keunggulan dari Wika Gedung yang spesialisasinya di bangunan gedung, dan juga keunggulan dari Wika Beton untuk produk precastnya, produk infrastrukturnya yang ini kita terapkan di bangunan gedung. Tentunya harapannya dengan hadirnya kami bisa menjawab kebutuhan di dalam pembangunan bangsa Indonesia ini, terutama menghadapi tantangan untuk mengkonstruk dengan cepat, mengkonstruk dengan green seperti itu. Next. Oke, lanjut. Jadi memang sebagaimana judul yang harus kami sampaikan, bahwa kami mengangkat teknologi modular dalam bangunan gedung. Secara terminologi ini mungkin dari sisi modular ini kami coba cari referensinya. Prinsipnya bukan hanya sekedar produk, tapi ini menyangkut beberapa hal. Dari sisi tata bahasa, kan, modular adalah bersifat sesuatu dibuat standar, dibuat rancangan yang model tersebut bisa digunakan secara berkelanjutan dan memiliki komponen yang sama. Secara ini juga merupakan part-part, bagian-bagian dari suatu komponen yang ketika dikombin akan membentuk sesuatu yang komplit, yang besar seperti itu. Dan juga bagian-bagian tersebut ketika disatukan dengan bersama-sama akan membentuk suatu objek yang besar. Dan prinsip ini yang kami gunakan Pak. Dan secara perkembangan teknologi untuk bangunan gedung, sebenarnya saat ini kita sudah kenal. Sebelum-sebelumnya adalah teknologi konvensional yang di cast in situ lah, kita cetak di lapangan dengan casing, dengan mensuplai beton ke site seperti itu. Nah, turunan berikutnya ada komponen namanya prefab Pak. Jadi sebagian part dari bangunan gedung tersebut kita produksi di luar. Ada kolomnya misalkan, ada baloknya, ada slabnya, sehingga ini mengurangi dari sisi supply chain-nya akan jadi lebih simpel. Crowded-nya di dalam lapangan itu akan lebih simpel. Ada tahap yang berikutnya adalah modular. Jadi dari komponen bangunan tersebut dibuat modul-modul yang bisa dirangkai sehingga membentuk satu massa yang lebih besar. Yang lebih jauh adalah volumetrik Pak. Jadi ini sebenarnya seperti yang di induk kami punya, ada konsep modular Pak, modular yang
yang sifatnya adalah volumetrik. Ini barang jadi yang kita buat prefab di pabrik, dikirim ke site hanya tinggal lockdown, tapi di dalamnya sudah lengkap, ada komponen finishingnya, komponen MEP-nya seperti itu, sehingga ini harapan ke depan teknologi ini bisa kita terapkan. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan kami angkat mungkin di dua item besar, yaitu di prefab dan modular sesuai dengan bisnis yang kami kembangkan. Next. Nah, ini sebagai ilustrasi Pak perkembangan teknologi untuk bangunan gedung. Ini adalah cara lama, kalau istilahkan adalah konvensional gas in situ seperti itu Pak. Nah, ini perkembangan berikutnya dengan tadi Pak, prefabrication. Ada komponen-komponen yang kita produk offsite seperti kolom, lantainya, part-part tersebut kita produksi di luar. Next. Ini teknologi lanjutannya, volumetric. Jadi memang kita coba buat di luar offsite secara utuh satu komponen ruangan seperti itu, sehingga begitu sampai ke site tinggal rangkai. Ini sebenarnya teknologi ini sudah banyak diterapkan di luar negeri Pak, di China, di Singapura ada Hotel Crown. Nah, ini ada satu bentuk lain dari pengembangan teknologi konstruksi. Next. Jadi kalau secara bahasa sebagaimana tadi saya sampaikan, sebenarnya ada sistem modular ini adalah sebuah metode kerja, sebuah teknologi dalam melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan material atau komponen fabrikasi yang dibuat di luar lokasi dan di dalam lokasi disatukan, di join seperti itu sehingga membentuk bangunan yang dituju. Next. Ini sebuah teknologi kalau dari SNI. Pada kesempatan kami fokus di beton Pak, di produk beton, sehingga beton sifatnya beton pracetak yang kita cetak di luar adalah merupakan konstruksi yang komponen pembentuknya dicetak atau difabrikasi, pengelolaan baik di lahan produksi ataupun di lapangan, sehingga membentuk sebuah bangunan. Dan di sini kami garis bawahi prefab ini bisa dilakukan di luar site ataupun mendekat, yang kami istilahkan sebagai mobile plan seperti itu. Next. Lalu sebenarnya tujuannya apa? Kenapa sih kita memilih teknologi ini, teknologi pracetak ini? Sebenarnya yang pertama memang goalsnya adalah terutama menjadi constraint sebuah project ya, waktu. Dan teknologi ini diharapkan waktu menjadi lebih cepat. Dan ini juga mungkin sudah terbukti di beberapa project kami secara waktu pelaksanaan akan lebih cepat, sekitar 30-40%. Di sisi harga diharapkan lebih bersaing dan kompetitif. Sebagiannya adalah komprehensif, adalah ketika bangunan itu diproduksi lebih cepat, tentunya pengguna klien itu bisa menjual lebih cepat, mendapatkan revenue lebih awal seperti itu. Dan dari sisi lingkungan, tata kelola lingkungan akan lebih bersih karena meminimalkan sekali aktivitas di site. Misalkan penggunaan perancah, penggunaan kayu, penggunaan alat-alat yang banyak di site itu akan berkurang dengan teknologi ini. Dari sisi struktur tentunya memiliki kualitas yang bisa lebih terkontrol karena diproduksi di luar, controllingnya akan lebih mudah dan secara desain juga bisa dipertanggungjawabkan. Sisi tenaga kerja tentunya dengan teknologi ini akan mengurangi penggunaan tenaga kerja karena sebagian besar dibuat di luar dan dalam pelaksanaan di lapangan hanya sekedar untuk jointing seperti itu. Dan ini efek berikutnya adalah meminimalkan penggunaan perancah yang seperti tadi saya sampaikan, berdampak dalam area project akan lebih ringkas, lebih rapi, dan sequencing akan jadi lebih cepat karena bisa dilakukan paralelisasi pekerjaan. Di sisi yang lain, dari sisi kualitas permukaan beton akan lebih halus karena memang secara finishing bisa dilakukan di bawah seperti itu. Secara dengan minimalnya aktivitas tentunya kebisingan akan terkurangi. Next. Ini adalah sebuah sistem yang kami kembangkan Pak di Wika Pracetak Gedung. Jadi kami develop untuk teknologi pracetak yang kita terapkan di bangunan gedung. Kita bagi menjadi beberapa komponen Pak yang kita coba precast. Kolom, salah satu ada kolom, terus balok, lantai, slab ini juga kita bisa gunakan hollow core slab atau half slab atau full slab yang kita fabrikasi di luar.
Ini adalah sistem yang kita juga susun untuk kita develop di Wika Pracetak Gedung ini. Next. Ini sebagai gambaran adalah kalau kita split dari komponen bangunan tersebut, komponen-komponennya adalah seperti ini. Ada kolomnya, tentunya dengan desain dan mutu bisa mengikuti sesuai dengan kebutuhan. Ada baloknya, ada juga untuk lantainya, dan fasad untuk dinding luar bangunan ketika memang didesain solid. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan fasad pracetak. Dan juga untuk partisi-partisi dalam, Pak, dinding-dinding yang biasa kita gunakan bata ringan yang blok seperti itu, kita bisa gunakan panel sehingga mengurangi jumlah, mengurangi waktu yang lebih cepat seperti itu. Next. Dalam merangsang sistem yang kami gunakan, kami juga merujuk pada kode-kode yang berlaku SNI tentang perencanaan bangunan gedung. Ini beberapa referensi yang kita pergunakan dalam mendesain produk kami, Pak. Next. Dan tentunya dalam bangunan sistem yang pracetak ini bisa digunakan di hampir semua bangunan, dari low rise sampai dengan high rise, dari landed sampai dengan high rise. Jadi dengan kategori seperti ini, dengan sistem yang ada, kita coba kembangkan, Pak. Jadi nanti di bawah ada beberapa sistem yang saat ini kami punya dan kita sudah uji, dan beberapa sudah kita gunakan dalam proyek-proyek yang ada di Indonesia. Ini kami memiliki terutama di sistem joinnya ada sambungan balok kolom, ada press yang ini didevelop, dan juga Pak Gam juga dari sini. Terus sambungan WPG yang kami kembangkan terakhir untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Terus juga ada sambungan sistem Wika Realty, Pak, ini yang kita sudah gunakan. Next. Next, ini salah satu poin penting di dalam merencanakan bangunan tinggi. Next, terutama ada di sistem joinnya. Nah, di sini kami WPG memiliki 3 sistem yang saat ini sudah ini, Pak, sudah teruji dan sudah memiliki lisensi, Pak. Jadi yang pertama adalah sistem Wika Realty, yang kedua adalah sistem WPG yang kami kembangkan sendiri. Berikutnya ada juga sistem press, Pak. Jadi masing-masing ini memiliki memiliki peruntukan cocoknya di mana seperti itu. Misalkan WR dan WPG sistem ini cocok untuk low rise dan sampai dengan medium rise building sampai dengan ketinggian 10 lantai. Ketika ditambahkan dinding geser itu bisa up sampai dengan 12 lantai. Secara penggunaan bangunan yang bisa menggunakan sistem ini selama bangunan tinggi itu kita bisa gunakan. Selanjutnya juga ada sistem press yang kami kembangkan. Ini adalah didevelop oleh Wika Beton, dan saat ini kami kelola untuk perusahaan kami. Ini peruntukannya adalah untuk high rise building. Jadi bangunan setinggi berapapun dengan sistem ini bisa kita gunakan. Next. Ini sebagai ilustrasi, Pak, sistem-sistem yang tadi kami miliki, Bapak Ibu sekalian. Ini sistem press, detailing joinnya di sini ada keunggulan adalah sistem ketahanan terhadap kegempaannya. Jadi memang kita susun ini, kita develop ini untuk terutama mengantisipasi kondisi gempa. Di sini ada istilahnya adalah self centering. Jadi ketika terjadi kegempaan, dia akan kembali ke sumbunya seperti itu, sehingga meminimalkan kerusakan yang terjadi pada bangunan. Next. Ini sistem WR yang kita terapkan secara ini sudah certified, sudah kita uji di Pustim. Next. Ini adalah sistem yang terakhir didevelop oleh kami. Ini secara secara poinnya ada di jointingnya. Jointingnya kita ubah dengan menggunakan U-shape, sehingga ada cawan yang ketika bertemu dengan kolom. Next. Ya. Ini secara untuk join dengan verticality-nya kita menggunakan mechanical join, splice leaf, dan ini sebenarnya tujuannya adalah memudahkan dalam proses pencetakan dan installmentnya, dan sistem ini sudah kita gunakan. Next. Untuk sistem yang lain selain high rise building, selain untuk bangunan tinggi, kami juga develop untuk landed house. Ini didevelop oleh Wika Beton, dan ini sudah beberapa proyek kami gunakan sistem ini. Next.
Dari beberapa sistem tadi, tentunya bagaimana cara memproduksinya. Di sini kami coba develop ada 2 sistem untuk memproduksi. Next, yaitu dengan mobile plan dan stationary plan. Mobile plan ini maksudnya kita produksi komponen-komponen tersebut mendekat ke lokasi. Hal ini sangat memberikan optimasi terhadap pengiriman, karena komponen delivery itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai cukup berharga dan tantangan ketika jaraknya jauh, sehingga opsi kita buat mobile plan, membuat workshop mendekat ke site akan menjadi pilihan yang terbaik terkait dengan optimasi biayanya. Di sisi yang lain, sebagai alternatif ketika lahan yang ada di lapangan, misalnya proyek-proyek yang ada di lapangan tidak memungkinkan untuk dibuat mobile plan, kita memanfaatkan stationary plan yang kita punya seperti ini. Next, ini sebagai ilustrasi untuk mobile plan, Pak. Jadi kita buat satu workshop, kita buat satu unit produksi di site dengan memobilisasi cetakan dan memobilisasi segala macam kelengkapannya, sehingga produk casting tersebut kita lakukan di lokasi. Ini sebagai ilustrasi untuk produk kolomnya. Next, ini untuk balok, kita juga bawa cetakan ke site, kita casting di site. Next, ini untuk komponen lantai half slab ataupun full slab yang kita bisa gunakan di site. Next, juga fasad. Jadi biasanya untuk fasad beton itu ketika tidak misalnya ada keterbatasan jarak, ada lahan yang mungkin, ini kita bisa lakukan pencetakan di lokasi mendekati tempat pekerjaan seperti itu. Next, ini untuk selanjutnya adalah stationary plan yang kita next, Mas. Ini adalah beberapa fasilitas area area pabrik yang kita bisa sinergikan. Ini adalah lokasi pabrik-pabrik yang dimiliki oleh Wika Beton, dan tentunya kami sebagai anak usaha dari Wika Beton bisa bersinergi untuk menggunakan fasilitas tersebut. Next, salah satu yang kita next, Mas, ini sebagai ilustrasi saja, yang bisa kita produksi di pabrik adalah sama tadi, kolom. Next, ada balok. Next, ini juga hollow core slab. Jadi kebetulan kami memiliki satu unit produksi hollow core slab di Bogor, dan ini next, ini ada tahapan ilustrasi ini. Ada satu yang menjadi keunggulan di hollow core slab ini. Kami memiliki ketebalan hollow core slab saat ini sampai dengan 450. Ini bisa melayani bentang sampai dengan 16 meter, sehingga bisa meminimalkan balok, jumlah balok, dan cocok digunakan untuk area-area yang membutuhkan bentang besar seperti warehouse, terus pergudangan seperti itu. Dan untuk tipe ini kita sudah pernah gunakan di 2 proyek IKEA, Bapak Ibu sekalian, di IKEA JGC dan IKEA Bandung Parahyangan, itu menggunakan HCS dengan ketebalan 450 dan 350. Ini bentangnya sampai dengan 15 meter, sehingga space yang tersedia akan menjadi lebih luas, dan secara kapasitas tonase yang dibutuhkan pun juga bisa lebih tinggi seperti itu. Next, ini sebagai gambaran untuk di stationary plan untuk produk fasad. Next, ini juga bisa diproduksi untuk tangga ya, komponen-komponen yang bisa didevelop sebagai precast. Next, ini sebagai ilustrasi mengenai proses produksi. Ini kita ambil contoh mungkin sebagai gambaran untuk Bapak Ibu sekalian. Ini pembangunan di Hive Tower, Kavling 23. Ini kita bisa lihat, kita saksikan videonya. Ini menggunakan sistem pracetak. Tentunya ini bisa juga digunakan untuk proyek-proyek yang lainnya. Jadi ada komponen kolom, komponen balok, hollow core slab yang dirangkai sifatnya. Ini setinggi 12 lantai. Ini menggunakan sistem press yang tadi sempat kami sampaikan di awal.
sistem join yang saat ini kami develop adalah web join, jadi masih menggunakan concrete ataupun grouting sebagai penyatu komponen-komponen tersebut. Bisa dilihat di minimnya penggunaan perancah, minimnya SDM pekerja yang bekerja itu menjadi keunggulan dari sistem pracetak ini gitu. Dan sebenarnya kalau secara sequencing begitu lahan terbuka, finishing bisa masuk, dan itu menjadi keunggulan dari sisi waktu. Dari sisi kualitas pun juga lebih terkontrol, karena memang secara produk bisa dikontrol di bawah waktu di produksi seperti itu. Jadi bisa terlihat paralelisasi pekerjaan, fasad masuk, lahan sudah bersih, sehingga tidak lagi menunggu umur, tidak lagi menunggu waktu bongkar. Next, ini secara ilustrasi urutan pekerjaan, metode kerjanya bisa dilihat di video. Next, ada mechanical join di bawah yang menyatukan kolom. Ini proses erection kolom. Next, lalu dari proses install grouting ini dilanjut dengan install beam. Next, bersih tanpa ada perancah, sehingga secara umur, secara waktu juga lebih cepat. Ini ada proses grouting join untuk komponen-komponennya dengan menggunakan sistem wedge join. Next, dan ada produk lain yang kami juga gunakan adalah untuk landed house. Ini mungkin sebagai alternatif juga memenuhi kebutuhan hunian yang ada di Indonesia saat ini. Ini adalah tinju sebagai gambaran. Next, ini sebagai ilustrasi sistem landed house yang kami gunakan. Jadi kita coba urai komponen-komponen bangunan, kita buat modul-modulnya, kita produksi di pabrik, deliver ke site untuk dirangkai seperti itu. Ini adalah sistem yang kita develop untuk memenuhi kebutuhan landed house. Next, ini sebagai contoh untuk proses yang tadi di mobile plan. Jadi selain single plan, ini kita juga bisa melakukan fleksibel untuk memproduksi produk precast ini. WTG join tadi kita terapkan untuk landed house.
Ini sebagai ilustrasi saya. Next adalah Jadi sebagai informasi Bapak-bapak Ibu sekalian bahwa teknologi pracetak ini sudah banyak kita gunakan dan tentunya bisa digunakan lebih jauh lagi. Ini beberapa proyek yang kami pernah kerjakan dengan menggunakan sistem ini. Next. Ini mungkin secara mappingnya menyebar dari Aceh sampai ke Sulawesi. Ini beberapa proyek yang telah menggunakan teknologi ini, dan tentunya teknologi ini sudah teruji. Harapannya adalah dengan hadirnya teknologi pracetak ini bisa menjawab kebutuhan atas gap, kebutuhan perumahan, gap, terutama saat ini juga sedang ada program pemerintah di ibu kota negara. Semoga kita sama-sama bisa bersinergi di sana dengan membawa teknologi yang kita sudah kembangkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ini sebagai gambaran proyek-proyek yang telah menggunakan teknologi ini. Next. Demikian, ini adalah sebagai sharing teknologi yang kita coba develop di sini. Harapannya bisa memberikan insight, memberikan gambaran untuk Bapak-bapak Ibu sekalian, dan tentunya dengan beberapa peran kita bisa bersinergi untuk menggunakan teknologi ini. Dan tentunya kita tidak akan bisa berhasil sendiri, tapi tentunya harus kerjasama dengan semua pihak. Terima kasih. Yang demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dwi, menarik sekali, tidak terasa. Ya, ini kita coba ini ya, berdiskusi lebih lanjut. Nah, ini kalau kita tadi saksikan dari Pak Sony ini komplit ini Pak Sony, dulu di fase 1 di atas gitu Pak ya, sekarang di yang kedua di bawah, berarti lengkap ini sudah ininya ini CV-nya beliau ini. Nah ini Pak, mungkin sebelum kita lempar saya mau bertanya dulu sedikit gitu ya, karena tergelitik ini. Ini kalau lihat tanahnya yang fase 1 dengan 2 ini kan jauh beda gitu Pak ya. Tadi Bapak belum menerangkan kira-kira dengan kalau yang fase 2 dengan tanah yang berbeda ini, itu percepatan atau kecepatannya lajunya proyek ini kira-kira masih sama atau memang sedikit lebih lambat karena ada proses untuk itu tadi, apa namanya, soil improvement tadi ya. Kemudian kira-kira karena sampai di kota tua ini kan nanti juga bangunan apa namanya, cagar budaya banyak gitu ya, dan setahu saya kalau saya itu banyak bantu di sana itu, kalau soal bangunan cagar budaya itu orang-orangnya di perizinan itu sangat-sangat concern sekali, sehingga merubah sedikit saja dengan material yang lain terkadang tidak boleh gitu kan. Nah ini kira-kira Bapak dengan timnya ini untuk di daerah sana ini gimana pendekatannya gitu ya, untuk bisa apa namanya, apakah sudah ada semacam ini dulu apa namanya, audit awal dulu sebelum supaya nantinya kalau ada terjadi sesuatu kira-kira apa yang proyek ini lakukan untuk bangunan-bangunan itu Pak gitu ya. Kemudian ini tadi kalau kedalaman itu tadi saya masih ini nih 27 meter itu total ya sampai bawah gitu ya. Ya betul, bawah ya, strukturnya itu ya, strukturnya ya. Oke ya gitu. Ya kemudian ke Pak Dwi nih ya, yang maksudnya Pak Dwi ini rupanya memang Wika ini mau sapu bersih semua ini nih ya, apa proyek mulai dari landed sampai yang bangunan tinggi semua ini. Takutnya kalau yang lainnya enggak ini di sikat habis ini sama Bapak ini. Iya, jadi tidak menyisakan semua. Nah ini yang menarik dari saya Pak, tadi kan Bapak dengan modular ini itu ada. Oke, kalau untuk schedule mungkin bisa 30% ya, lebih cepat mungkin ya. Tapi ini kok dibuka untuk less budgetnya sampai 40 ini, less budget 40 ini ke dalam atau yang akan ditawarkan akan lebih murah sampai sekian kan gitu ya. Mungkin itu. Mungkin nanti yang lainnya
dari peserta, Bapak Ibu sekalian, mungkin ya coba kita gali lebih dalam Pak Sony dan Pak Dwi ini. Ya, monggo Pak, mungkin bisa dijawab. Baik, izin. Terima kasih Pak Pri atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama kaitan sama soft soil tadi Pak ya. Memang di fase 1 untuk underground structure Pak, ada jenis karakter tanah yang berbeda ketika kita ketemu di fase 2A inilah katakan. Jadi kalau bicara soft soil memang kondisi di fase 2A ini lebih lunak gitu Pak untuk soft soil. Sehingga treatment soil improvement yang kita lakukan dengan jet grouting Pak, perlu kita lakukan untuk menjaga kestabilan struktur samping ya, terutama untuk sliding lah kita antisipasi untuk, sehingga kita perkuat dulu dasar tanahnya, setelah itu baru kita melakukan excavation. Nah kalau bicara jadwal ya Pak ya, tentunya dengan adanya pekerjaan soil improvement ini jika kita bandingkan lah, kita head to head, kita compare dengan fase 1, memang ada tambahan durasi waktu Pak untuk proses pekerjaan soil improvement ini sebelum kita melakukan excavation. Tapi itu yang kita lakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak kita inginkan di dalam pelaksanaan fase 2 ini. Jadi kalau kita pertanyaan tadi apakah ada impact terhadap waktu, tentunya ada tambahan waktu untuk tambahan kegiatan lah untuk soil improvement ini. Kira-kira itu Pak pertanyaan pertama, mudah-mudahan terjawab. Kemudian untuk yang kedua kaitan dengan bangunan tua atau bangunan cagar budaya lah katakan yang dilintasi oleh trase MRT ini, terutama dari area kota lah katakan, memang sangat mepet sekali dengan bangunan-bangunan tua yang ada di sana. Jadi treatment yang kami lakukan sebelum kami melaksanakan pembangunan ada yang namanya precondition survey. Jadi kita akan mengecek dulu bangunan-bangunan atau kondisi bangunan di sekitar area pembangunan stasiun MRT ini. Jadi kita cek kondisinya seperti apa, lalu kita record, habis itu kita sampaikan kepada para pemilik bangunan tersebut. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami pun melakukan koordinasi yang intensif di awal dengan authority, dalam hal ini Dinas Kebudayaan. Jadi kita mendata bangunan apa saja yang memang masuk ke dalam cagar budaya. Karena tidak semua bangunan sudah terdaftar sebagai cagar budaya. Sehingga bangunan yang masuk sebagai cagar budaya itu akan menjadi suatu treatment khusus Pak. Jadi nilai settlement untuk bangunan cagar budaya ataupun bangunan tua yang ada di sekitar ini, nilai settlementnya akan lebih kecil. Yang ini yang perlu kita jaga. Nah, sehingga dalam desain untuk stasiun yang ada di MRT ini, kami menjaga nilai settlement itu agar bangunan ini tetap kokoh, tetap ada gitu ya, tidak terganggu. Sehingga sebagai contoh tebal di wall yang kami desain di fase 2 ini lebih tebal daripada fase 1. Jadi di wall ini rata-rata di 1,2 meter. Kalau fase 1 kemarin kami sekitar 1 meteran lah untuk yang tebelnya. Kemudian adanya soil improvement tadi Pak, ini sebagai bagian juga untuk mencegah settlement yang berimpact terhadap bangunan-bangunan ini. Jadi tentunya sebelum kami melakukan pekerjaan yang masif untuk penggalian stasiun gitu ya, kami tentunya melakukan kegiatan-kegiatan awal untuk mengantisipasi atau menjaga agar bangunan-bangunan tua ini tetap kita jaga selama proses pembangunannya. Kemudian kaitan sama desain pun secara estetika dari stasiun, tentunya kami akan melihat kondisi lingkungan. Jadi kami tidak melupakan lingkungan dah, meskipun lingkungannya katakan bangunannya sudah tua, sudah tidak bagus, tidak terawat, tapi ada suatu nilai gitu ya yang kita peroleh sehingga kita bisa terapkan di dalam desain stasiun kami. Itu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Pri Pak. Terima kasih Pak. Ya, masih. Pak Dwi. Baik, masih Pak, izin menjawab Pak. Yang pertama mungkin tadi terkait dengan ini Pak ya, apa Wika mengenai sebenarnya ini Pak, mungkin itu adalah salah satu niat kami adalah menjawab Pak. Jadi kita memberikan solusi sehingga diferensiasi yang kita lakukan itu berharap bisa memenuhi kebutuhan, bukan bermaksud untuk ini Pak sapu bersih. Tapi memang ketika kita tidak agile Pak, ketika tidak melihat peluang tren ke depan bisa jadi tertinggal. Sehingga kita di sini memang Wika berusaha untuk terdepan Pak di situ. Sehingga dengan teknologi yang kita usung, semua lini Pak, misalkan landed karena potensi kebutuhan residential ini juga cukup besar, kita bisa memenuhi kebutuhan itu dan
terutama misalnya sekarang ada kebutuhan yang cepat untuk membangun, itu juga kita berusaha untuk menjawab itu. Jadi di sini tidak bermaksud untuk ini Pak, tapi bagaimana supaya kita bisa memberikan solusi dan untuk tumbuh ke depan Pak. Selanjutnya mungkin untuk yang pertama, yang kedua Pak, tadi terkait dengan apa namanya less budget ya Pak ya. Sebenarnya kalau dari kalau 40% sepertinya sih enggak Pak. Jadi tadi 40% itu dari sisi waktu, tapi kalau dari sisi keunggulan dari sisi biaya itu sebenarnya ini akan diperoleh oleh eksternal justru Pak. Justru dari customer akan menjadi memperoleh keuntungan di situ. Karena dengan teknologi ini lebih cepat, tentunya misalkan terutama klien-klien yang developer swasta, mereka bisa cepat menjual, sehingga secara pengembalian investasi dan sebagainya menjadi lebih cepat. Sisi yang lain, di sisi konstruksinya sebenarnya dengan teknologi ini pun bisa memberikan penghematan Pak. Jadi dengan penggunaan sistem pracetak ini, sistem precast ini, tentunya ada beberapa item yang bisa diefisiensikan, terutama penggunaan perancah, terutama penggunaan alokasi sumber daya manusia, yang tentunya semua itu adalah cost Pak, ya, cost yang akan dikeluarkan. Dan pengalaman kami Pak, sebenarnya untuk bangunan yang 8 lantai ke bawah itu cenderung dengan teknologi ini lebih efisien, karena secara teknologi, secara join pun sederhana, dan beberapa item yang bisa dihilangkan disubstitusi oleh sistem ini juga cukup banyak Pak, seperti itu. Demikian Pak, mungkin bisa menjawab. Ya, tadi ngelitik karena di state tadi di paparan ada 40% itu tadi. Iya. Oke, kita buka sesi ini, pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian peserta. Mungkin untuk pertama 3 pertanyaan dulu, silahkan. Ya, oke, ya sudah 3 dari situ semua kiri. Tolong panitia, ada enggak mic-nya? Oke, Pak di depan dulu, dari mulai urut depan, Pak Dudung. Ya. Selamat siang, saya Dudung dari Adi Persida Beton. Pertanyaannya ditujukan, mohon maaf, yang dari MRT. Ya, Pak Sony. Pak Sony ya. Pak Sony ini kan untuk yang jalur dari mana? Hotel Indonesia sampai ke HI ini, ke kota ya, itu tentunya kan dekat sudah dengan laut ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan akan adanya ini yang saya kait dengan betonnya ya. Apakah ada perilaku khusus untuk menjaga lingkungan tadi, baik yang sifatnya adalah untuk umur MRT-nya sendiri didesain berapa tahun, kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh owner untuk mencegah supaya dia bisa bertahan sampai misalkan kalau let's say 50 tahun atau 100 tahun apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi bangunan-bangunan tadi kan diambil ya, saluran kemudian apa itu kan. Nah itu nanti untuk yang existing tadi apakah masih dipakai sama itu ya. Kalau yang saluran lama mungkin enggak ya, tapi kalau gas, kemudian saluran gas untuk saluran kotor dan sebagainya itu pasti ada itu. Nah ini mohon terkait dengan itu cara untuk menanganinya. Terima kasih. Dua aja Pak. Yeah. Kedua, yang sebelah Bapak. Ya. Ini kan nama dari mana Pak? Ya. Terima kasih Pak. Nama saya Nur Iwan Juniarto dari PT Adi Persida Beton. Kami akan menanyakan ke Pak Sony dan Pak Dwi. Baik, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Bapak berdua. Untuk di proyek MRT, saya akan menanyakan proyek ini kan cukup angka ya di Indonesia, proyek tunnel. Selain tantangan teknis, tentunya ada tantangan dari segi keselamatan ya. Bagaimana Pak Sony mengelola GHSI di proyek tersebut Pak? Terus yang kedua, apakah pernah terjadi accident yang cukup major di proyek tersebut di fase 1 maupun yang kedua?
Kemudian untuk Pak Dwi, di precast building ini tentunya ada research and development ya Pak sebelumnya. Di KIT berapa lama Pak waktu yang diperuntukkan untuk mendapatkan paten tadi Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Oke, satu lagi jadi ada? Ya, oke Pak. Ya, terima kasih. Saya Widianto dari Bisakun. Untuk Pak Sony, tadi Bapak katakan bahwa pada saat sebelum dia dibuat desain dari stasiun-stasiun, khususnya ini yang di sekitar Tugu Selamat Datang, itu sudah banyak komplain juga dari beberapa sejarawan bahwa bangunan stasiun Bapak itu mengganggu view dari Tugu Selamat Datang, sehingga sama sekali menurut saya itu tidak kurang berempati terhadap bangunan yang sudah ada. Karena saya lihat ada satu lantai yang dibangun lebih tinggi lagi supaya bisa memberikan view kepada pengunjung untuk duduk-duduk di sana atau berdiri, tapi malah akan mengganggu dan menutup. Kalau kita lewat sekarang di sekitar Tugu Selamat Datang, itu sudah tidak terlihat lagi dari beberapa titik. Kemudian untuk Pak Dwi, tadi Bapak juga sempat mengatakan mohon kerjasamanya dengan setiap precaster di sini di AP3I, tapi justru kalau menurut saya masih sangat jarang melihat bagaimana caranya kita antara BUMN yang sangat kuat dengan kita yang swasta yang kecil-kecil bisa bersinergi bersama. Mungkin ini forumnya harus lebih dibuka dan cara-caranya bagaimana. Terima kasih. Oke, 3 dulu sementara. Jadi tadi dari Pak Dudung itu bertanya semua ke Pak Sony, itu kemudian Pak Nur ini ada 2 pertanyaan juga. Kemudian yang terakhir Pak Widianto juga 1 ke Pak Sony. Ya, kemudian untuk Pak Dwi tadi pertanyaan dari Pak Nur dan Pak Widianto. Oke, mungkin dijawab dulu dari Pak Sony Pak. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Dudung, ini ada 2 pertanyaan yang saya catat Pak. Yang pertama kaitan dengan desain ya Pak ya, terutama untuk beton, untuk menjaga lifetime daripada MRT structure yang kita bangun. Ini mungkin bisa saya jawab. Menuju kota yang tadi saya sampaikan memang mendekati laut, betul Pak. Jadi di tahap awal atau karena kita proyek ini adalah design and build Pak. Jadi ada tahap desain di stage awal ini. Yang kita lakukan adalah pengecekan air tanah yang ada di situ. Salah satu komponen pengecekannya adalah komponen klorida yang ada di situ. Sehingga di sini tentunya akan mempengaruhi dari struktur desain kami Pak. Ini sebagai salah satu contoh, ini yang saat ini masih dikaji kebetulan. Jadi ada unsur klorida yang cukup tinggi Pak yang kami temukan di sekitar fase 2 ini atau di jalur sekitar Sawah Besar, Mangga Besar. Sehingga di sini kami lagi mempertimbangkan untuk penggunaan semen tipe 2 untuk betonnya. Jadi memang ada treatment khusus untuk beton lah khususnya. Nah, ini yang lebih menarik lagi tentunya nanti yang akan ada di fase 2B Pak, karena ini akan lebih mendekati ke laut atau ke sekitar Ancol. Nah, di sini kami lagi mengkaji atau mendetailkan komponen-komponen air yang ada di dalam tanah ini, sehingga nanti desain untuk struktur kami tetap mempertahankan lifetime bisa dikatakan 100 tahun gitu Pak. Sehingga spesial material yang akan kita terapkan ya untuk menjaga lifetime tersebut yang akan kita gunakan selama pun. Jadi kurang lebih seperti itu, ada suatu investigasi awal untuk menentukan jenis beton yang dilakukan. Untuk yang kedua kaitan dengan saluran Pak, ini mungkin kaitan dengan utilitas ya. Ini daerah terutama Harmoni sampai dengan Mangga Besar utilitasnya memang cukup luar biasa. Kami menemukan sekitar 500 trase utilitas yang ada di situ, baik itu pipa gas, pipa air diameter 800, kemudian ada juga saluran kuno yang baru kami temukan tadi pagi juga. Jadi ini cukup menarik gitu Pak, sehingga tahap awal kami adalah relokasi utilitas yang ada di situ.
Nah, kemudian nanti treatment atau arrangement di final stage-nya seperti apa? Tentunya untuk utilitas ini kami selalu berkoordinasi dengan para pemilik utilitas, dengan dinas terkait juga. Kemudian untuk saluran-saluran tentunya kami akan perbaiki kembali menjadi lebih baik. Bahkan di situ rencananya untuk area Harmoni Mangga Besar sampai kota, kami punya desain reinstatement seperti Jalan Sudirman. Jadi area situ nanti akan kami bangun lebih menarik setelah tahap akhir, sehingga area situ menjadi indah lah, seperti kami treatmentnya seperti Sudirman gitu, memiliki pedestrian yang luas, kemudian nyaman untuk para pejalan kaki dan lain-lain. Yang mudah-mudahan ini bisa terwujud. Jadi mungkin itu jawaban dari saya, Pak Dudung. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Nur ya, mohon izin. Tadi yang pertama saya agak kurang tercopy Pak, mungkin kaitan dengan project manajemen, pengelolaan project ya Pak ya, yang ada di kami gitu Pak ya. Mungkin seperti itu tadi yang tanyakan. Jadi proyek kami ini adalah international project Pak, karena dana kami adalah loan JICA, sehingga yang terlibat dalam project ini khususnya tim dari Jepang, dan juga tidak menutup tim-tim dari negara-negara lain yang ada di dunia ini. Jadi penerapan project control atau project management yang ada di proyek ini kami cukup ketat gitu ya, dari mulai tahap awal, dari kami dalam mendesain suatu spesifikasi secara kualitas, secara safety, secara environment dan lain-lain, kami terapkan cukup tinggi itu levelnya, sehingga dalam melakukan proses perjalanan proyek ini semua hal-hal yang sudah ditetapkan dalam kontrak dengan standar yang sudah kami tetapkan ini harus terpenuhi dengan baik. Nah, cara pengontrolannya seperti apa? Di sini mungkin seperti proyek lain, mungkin ada beberapa hal yang kami terapkan gitu ya. Kami ada namanya safety inspection setiap seminggu sekali. Kemudian kami ada quality meeting. Kemudian kami juga tidak lepas dari yang namanya risk management gitu dalam suatu mengelola proyek. Jadi disinilah kami kelola proyek ini Pak, sehingga harapan kami proyek ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya jika berjalan dengan baik akan menghasilkan suatu hasil yang baik juga yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, apakah ada major finding gitu kaitan dengan insiden dan lain-lain untuk yang fase 1? Memang kalau namanya proyek tidak tertutup kemungkinan dari namanya insiden gitu Pak ya, tapi selama ini kami dapat mengelola dengan baik untuk setiap insiden tersebut, karena sanksi yang kami kenakan atau kami sanksikan kepada kontraktor lah katakan pelaksana untuk hal insiden ini kami cukup ketat gitu, sehingga kami tidak bisa main-main kaitan dengan safety gitu ya, sehingga kami bisa saja menyetop kerjaan itu sampai durasi berapa lama. Ini mungkin case yang cukup simpel tapi cukup menarik di proyek MRT Pak. Dulu kami pernah menemukan operator ekskavator tanpa helm gitu ya. Kami bisa stop sampai 1 minggu gitu. Karena itu menurut kami, menurut kita mungkin ya itu hal biasa lah itu dalam cabin roomnya ekskavator nggak pakai helm. Cuma di kami itu menjadi suatu hal yang concern sangat tinggi, sehingga kami bisa menyetop, kemudian mereka harus melakukan treatment atau perbaikan. Jadi kira-kira seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Pak Nur. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Widianto, mohon izin Pak ya, betul Pak Widianto. Ini kaitan dengan pembangunan tadi Pak, untuk yang halte ya, yang di Bundaran HI yang menutup. Kebetulan ini bukan proyek kami Pak, jadi ini adalah proyek dari PT Transjakarta. Jadi adalah di luar proyek kami tentunya Pak ya. Kami pun mendengar bahwa itu sempat menutup dan lain-lain gitu. Cuma mungkin dapat saya sampaikan Pak, untuk proyek MRT, sebelum kami melakukan pembangunan, kami tentunya akan mengkonsultasikan atau di dalam sebuah forum sidang Pak dengan tim TSP Pak. Tim TSP ini adalah tim arkeolog dari Dinas Kebudayaan atau tim sidang pemugaran lah kalau bahas singkatannya. Jadi aspek dari sejarah kalau untuk proyek MRT akan kami sampaikan terlebih dahulu kepada tim TSP, sehingga kami membangun MRT ini sudah disetujui lah dalam kaitannya dengan tim pemugaran. Nah mungkin untuk halte yang tadi Bapak sampaikan yang di Bundaran HI itu adalah proyeknya PT Transjakarta Pak, kebetulan bukan proyek kami. Nah mungkin ada satu langkah yang terlewati, saya kurang paham detailnya. Nah ini yang mungkin menjadi ramai lah di kalangan untuk hal tersebut. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Monggo Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang mungkin yang izin jawab tadi yang pertama dari Pak Nur ya.
terkait dengan R&D, terus prosesnya seperti apa, berapa lama. Jadi ini ada tadi kan kami ada 3 sistem Pak. Yang 2 sistem pertama itu memang sebenarnya sudah develop dulu dari induk kami. Ada 1 sistem yang terakhir coba kita develop itu yang sistem WPG. Pengalaman ini kebetulan juga pemprakarsanya juga ada di sini Pak Gambiro Pak. Dari 2017 ya Pak Gam ya, itu 2017 itu mulai kita rintis mulai dari si perencanaan teknis dan sebagainya, terus karena harus menyiapkan desain, menyiapkan benda uji, jadwal tes dan sebagainya sehingga bisa diajukan paten itu membutuhkan waktu cukup lama Pak Nur. Dari 2017 pengalaman terakhir kita bisa uji itu di 2019 ya Pak Gam ya. Jadi memang ada hubungannya dengan jadwal. Nah, baru bisa diajukan paten ke Haki Pak, seperti itu. Jadi memang dari sisi proses selama kita normal akan membutuhkan waktu cukup lama, mungkin range-nya bisa sampai 1 sampai 2-3 tahun Pak, seperti itu. Tentunya ketika direncanakan dengan baik mungkin bisa diakselerasi, tapi pengalaman yang kita lakukan saat ini sekitar itu Pak Nur. Terus selanjutnya mohon izin untuk pertanyaan kedua tadi dari Pak Widianto Pak ya, terkait sinergi Pak. Jadi ini ada beberapa experience kami Pak. Jadi memang terutama di Wika kita ada sesuatu yang memang membutuhkan, kemudian kami ada mobile plan seperti yang kita unggulkan, tapi ada kalanya kita tidak bisa memenuhi, dan ini sebenarnya kami sudah lakukan beberapa kali Pak. Misalnya untuk produk fasad kita bekerja sama dengan rekanan dengan partner-partner recaster yang lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi dengan lokasi-lokasi yang tersebar, ketika ada ada lokasi yang terdekat dengan recaster yang lain, tentunya itu membuka peluang. Dan kalau dari sisi produk Pak, mungkin ada tentunya produk precast itu bermacam-macam Pak. Ada infrastruktur, ada yang mungkin untuk kebutuhan fasilitas, ada produk-produk yang memang kita tidak bisa provide sendiri. Tentunya itu adalah peran dari sinergi Pak, dari beberapa rekan recaster yang lain. Dan sebenarnya kalau secara aturan, secara prosedur di kami juga membuka peluang itu Pak. Ada rekanan mampu yang bisa kita terima, tentunya dengan harapannya dengan peran AP3I nanti, dengan beberapa precaster yang tergabung di sini bisa terinformasi, tersampaikan ke kita, saling menyampaikan sehingga bisa mendukung yang lain. Karena lokasi Indonesia ini luas Pak, dari Sabang sampai Merauke, dan kita juga tersebar dari wilayah yang ini tidak mungkin semua bisa kita penuhi sendiri. Ada peluang yang bisa kita kerjasamakan, seperti itu Pak Win. Dan sejauh pengalaman kami beberapa proyek yang kita kelola, kita juga bekerja sama Pak untuk misalnya produk fasad yang tidak memungkinkan untuk dibuat di site, kita juga partnership dengan rekanan kita yang kebetulan memiliki workshop dan ada kapasitas produksi yang bisa memenuhi sehingga kita bisa bekerja sama. Demikian Pak Win, mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya semua ini. Mungkin masih dibuka. Sudah. Oke, buka satu sesi lagi untuk 3 penanya. Monggo, silakan. Ya, Bu satu lagi. Oke. Mau tanya Pak? Ya, oke, 3. Oke, silakan. Ya, silakan Bu Dila, monggo. Ya. Makasih Pak Pri. Jangan cuma 1 ya Bu. Iya. Banyak 2. ya. 2 ya. Nama saya Dila Pak, saya dari PT Ademik PC Indonesia. Ya. Pertanyaan saya untuk Pak Sony dulu. Pak Sony, seperti kita tahu dari paket 1 atau fase 1 sampai dengan 2 ya sekarang, 203 ya yang terakhir ya. Itu kan semua ada ada persyaratan yang pertama harus menggandeng Jepang gitu ya, harus punya experience gitu ya. Nah, apakah regulasi ini akan sampai paket-paket berikutnya atau hanya selesai di paket ini sehingga kami semua yang ada di asosiasi AP3 ini bisa punya kontribusi untuk ikut di MRT gitu ya. Nah, menurut kami kalau kita nggak dikasih peluang maka kita nggak akan punya kesempatan. Kalau kita nggak dikasih juga peluang, siapa yang punya pengalaman gitu ya kira-kira ya. Jadi kita yakin kita pasti bisa, Cuma
kadang-kadang regulasi itu yang membuat kita jadi nggak bisa masuk gitu ya. Regulasi itu yang menghalangi pintu kita untuk bisa terus ke depan. Nah, kita berharap dari pemerintah bisa membuka pintu-pintu yang membarier tadi, sehingga semua ya kita yang di anggota AP3 ini semua applicaster Pak, yang juga mau memberikan kontribusi buat negara gitu ya, terutama untuk proyek-proyek yang seperti ini. Harapannya bisa ikutan gitu ya. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah persyaratan ini terus akan berlangsung seperti itu, ataukah ada kebijakan baru sehingga industri precast dalam negeri ini bisa berperan atau ikut serta untuk proyek yang paket berikutnya? Karena kita dengar kemarin saja ketika kita diskusi atau bicara-bicara dengan Duta Besar Inggris gitu ya, ketika rehat-rehat itu, mereka dengan para PU, mereka menyampaikan bahwa bahkan Inggris sama Korea akan masuk sebagai investor pada tahap berikutnya. Jadi Inggris, Korea, Jepang. Dan mungkin tahap selanjutnya juga ada jalur dari Cikarang sampai ke BSD kalau nggak salah. Nah, sehingga kita berharap kita punya peluang yang sama dari saudara kita yang sudah pernah sebelumnya. Tuh Pak. Kemudian untuk Pak Rika, Pak siapa? Dwi, Bu. Pak? Dwi. Pak Dwi. Iya, sorry ya Pak ya. Ya, Bu. Usia 50 Pak, suka lupa Pak. Iya Pak. Kita itu kita bisa bilang bahwa kalau di precast kita bisa berguru sama Wika gitu ya. Mungkin Bapak bisa ngasih tips Pak buat kita semua di sini biar bisa sehebat Wika. Apa sih yang harus dilakukan? Terutama apa sih yang bisa kita mulainya kayak apa gitu? Kasih tips-tips lah Pak sebagai secret recipe ya, rahasia-rahasia kecilnya Wika gitu, supaya kita juga ikut bisa menjadi partner Wika. Kadang-kadang karena terlalu kecil kita suka ngerasa kita nggak sebanding sama Wika, jadi mau ngajukan diri sebagai partner aja udah nggak pede gitu ya. Mungkin itu bisa di-share Pak. Terima kasih Pak. Ya masih. Oke. Saya kasihan sama dia diserang terus, makanya saya belain tadi supaya kasih step. Yang sana udah pada lirik-lirik. Oke, yang kedua, tolong ingat Pak, mic-nya dibantu ya. Enggak, yang kedua dulu Pak, ini tuh ya. Oke, monggo. Enggak itu Pak Bambang. Ya. Terima kasih Pak. Sebenarnya nama saya Bambang Dedi dari Adi Persada Beton. Pertanyaan pertama pada Pak Sony. Tadi disampaikan bahwa fase MRT di sekitar Tamrin itu ada atas bawah ya Pak. Itu pelaksanaannya apa paralel atau samaan Pak? Yang kedua, dalam pekerjaan boring Pak, itu kapasitas produksinya per hari berapa meter? Yang ketiga tuh Pak, trase jalan Hayam Buruk ya Pak, itu di darat atau di bawah sungai Pak? Soalnya sepanjang Hayam Buruk kan sungai Pak. Mungkin kan nggak misalnya trasenya di bawah sungai gitu. Terus yang keempat Pak, itu kan kanal itu kan bisa menurunkan muka air tanah ya Pak. Itu untuk solusinya atau cara mengatasi agar tidak berdampak pada bangunan-bangunan sekitarnya seperti apa Pak? Dan untuk Pak Dwi, tadi kan pelaksanaan modular itu adalah salah satunya adalah memperpendek waktu ya Pak. Dalam proyek Bapak itu yang paling spektakuler Pak, waktunya seperti apa Pak? Apa ada rencana Vika Precast gedung ini ingin membuat rekor seperti di Cina Pak, sebulan 33 lantai itu Pak? Yang kedua Pak, produk modular ini apa sudah memasukkan unsur mekanikal elektrikalnya Pak? Oke, itu aja Pak, terima kasih Pak. Oke, yang ketiga dari Pak Sintas. Halo, selamat sore.
Suri. Pertanyaannya cukup satu Pak, dari Cinta, saya dari AP3I, SDM, tim sama Pak Priyo. Untuk Pak Sony Pak pertanyaannya. Mungkin memperdalam pertanyaan yang terakhir tadi Pak. Jadi kami tertarik untuk yang bagian underground. Sejauh mana studi yang dilakukan terhadap lingkungan sekeliling Pak? Apalagi lingkungan sekeliling itu adalah suatu bangunan yang monumental, seperti misalnya Monas gitu ya, dan bangunan-bangunan yang lain. Itu studinya apa saja sih Pak yang dilakukan? Sehingga tadi juga Bapak cerita ada sistem monitoring ya, yang dilakukan dan mungkin sekarang masih berjalan. Pengamanannya apa yang dilakukan kalau sudah dilaksanakan? Dan pada saat mana hal itu mengindikasikan ini kondisi aman dan tidak aman, itu kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dila, Pak Bambang, Pak Cintat. Silakan Pak Sony dijawab Pak. Ini Bu Dila nih pertanyaannya satu tapi berat. Baik, terima kasih Ibu Dila atas ini pertanyaan atau request, saya agak kurang. Ini mewakili kami semua Pak. Baik, baik. Jadi yang pertama mungkin bisa saya sampaikan Bu, untuk fase 1 dan fase 2A ini memang dana kita adalah loan dari JICA. Jadi memang ada ketentuan di kesepakatan ya antara government Indonesia dengan Jepang gitu ya. Jadi mungkin saya kurang 15% atau sampai 20% bahwa komponen Jepang harus masuk di dalam nilai proyek tersebut gitu. Jadi yang pertama itu. Jadi ibaratnya proyek ini tidak bisa lepas dari Jepang. Memang JICA loan itu ada beberapa kondisi. Ada yang kondisinya seperti yang tadi saya sebutkan, ada juga yang sifatnya international bidding gitu. Cuma itu nilai interest atau bunganya lebih tinggi setahu saya. Jadi mungkin itu udah government by government lah yang tidak bisa kita utik. Nah, sehingga kontrak daripada kami dengan kontraktor katakan itu mengacunya ke JICA guideline. JICA guideline. Nah, jadi yang disampaikan Ibu gitu Bu ya, kaitan dengan produk precast gitu ya, produk precast. Saya juga sangat yakin gitu bahwa produk precast Indonesia ini tidak kalah dengan dunia internasional. Karena produk precast yang kami gunakan pun di fase 1 dan fase 2 ini gitu ya, itu komponen lokalnya sangat tinggi. Maksudnya meskipun menggandeng Jepang gitu ya, tapi lokalnya sangat tinggi. Ya mohon maaf, mungkin kalau tunnel segmen ada Wika Beton gitu ya, yang menggandeng Kobe gitu ya. Karena menggandeng Kobe-nya kenapa? Karena untuk masuk ke dalam nilai ODA ini atau nilai komponen Jepangnya yang ada. Nah, sekarang mungkin dari saya nih ya, tips bagaimana produk Ibu dan Bapak-bapak sekalian nih supaya bisa masuk ke kami gitu ya. Memang yang disampaikan Bu Dila ada semacam pengalaman. Yang pertama untuk masalah precast di MRT itu tidak hanya tunnel segmen. Mungkin ada produk-produk lain seperti fase 1 kalau elevated itu banyak banget ada ada tiang OCS, kemudian sleeper gitu ya. Yang nggak tahu, kemarin mungkin banyaknya memang pakai Wika beton gitu ya untuk di fase 1. Tapi fase 2 ini untuk sleeper, contoh untuk bantalan beton gitu kan, mungkin dari Ibu atau Bapak lain, produk lain lah selain Wika mungkin bisa saja masuk ke dalam situ gitu. Karena memiliki pengalaman juga di produk seperti itu. Memang untuk bicara tunnel segmen saat ini kalau bicara Indonesia gitu ya, untuk yang punya pengalaman mungkin masih sangat terbatas. Tapi untuk membuka peluang dari pelaku usaha precast di Indonesia lainnya gitu bisa masuk. Kenapa tidak gitu? Maksud kami meskipun tidak punya pengalaman bicara tunnel segmen gitu ya, bisa saja menggandeng karena misalkan kalau katakan kita masih pakai JICA loan yang seperti ini gitu, menggandeng perusahaan Jepang yang memiliki pengalaman membuat tunnel segmen. Jadi ini salah satu cara atau salah satu peluang lah yang bisa masuk ke dalam MRT project gitu. Ini salah satu tip. Setelah masuk, misalkan contoh fase 3 gitu ya, konsepnya masih sama seperti MRT fase 1, fase 2. Bisa saja mungkin PT apalah A gitu, bisa menggandeng suatu company dari Jepang gitu yang memiliki pengalaman, menggandeng kolaborasi bersama masuk ke situ.
sehingga nanti membuka peluang untuk selanjutnya. Malah kami cukup senang ya kalau memang ada kompetisi atau ada kompetitor lain yang bisa masuk menjadi bagian dari pembangunan MRT Jakarta. Mungkin ini salah satu yang bisa saya jawab sekarang ya Bu ya. Nanti ke depannya ya mungkin kita bisa ini Bu, bisa cari celah atau bagaimana lah untuk atau seperti Ibu bilang mungkin secara ketentuannya bisa dirubah gitu ya. Ini mungkin saja bisa gitu. Tapi ini mungkin levelnya mungkin level di antar pemerintah dan lain-lain. Ini yang mungkin kedepannya bisa juga kami sampaikan juga ke pemerintah biar lebih berkompetisi, sehingga kalau samanya kompetisi kan lebih dapat melihat kualitas, lebih dapat melihat harga juga gitu ya. Ini yang cukup menarik karena kalau tidak ada kompetisi sepertinya hal-hal tersebut seperti yang sulit lah untuk dijaga gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Dilah jawaban dari saya. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Bambang, tadi ada 4 pertanyaan Pak, ini kaitan sama tunnel bertingkat ya Pak ya, stake tunnel kalau kita nyebutnya. Ini untuk metodenya seperti apa? Jadi untuk pekerjaan tunnel yang bertingkat ini dikerjakannya sebenarnya tidak bersamaan Pak. Yang akan jalan duluan, jadi kita punya lubang namanya launching shaft Pak untuk memasukkan TBM. Contoh tadi itu, ini yang bertingkat ini adalah dari rute dari Harmoni sampai Mangga Besar. Harmoni sampai Mangga Besar. Nah, jadi yang jalan terlebih dahulu adalah tunnel yang paling dalam, Pak. Ini akan jalan terus di bawah tanah sampai ke Mangga Besar. Dia akan jalan terus. Ketika mungkin kurang lebih sekitar 3 bulan dia jalan, baru tunnel yang level atasnya jalan. Sehingga yang maju duluan itu yang bawah Pak, karena nantinya pada saat sampai di ujung stasiun Mangga Besar itu nanti kita punya arriving shaft atau lubang untuk mengangkat TBM Pak, hanya 1 lubang. Jadi nanti yang diangkat adalah yang bawah terlebih dahulu, dibongkar, kemudian yang atas sampailah ya baru dibongkar. Jadi nanti sekuensnya lebih dulu yang bawah baru yang atas. Ini kira-kira metode kerja yang akan diterapkan Pak untuk yang stake tunnel tadi. Kemudian yang kedua, kapasitas boring ya Pak ya, per hari berapa? Ini saya lagi cek sebenarnya ke tim Pak, karena itu nilainya agak berubah-ubah. Mungkin ada sekitar, kadang tapi kalau lancar itu mungkin sekitar 4 meter per hari gitu Pak ya, ada yang bisa sampai sekitar 6 meter per hari gitu. Ini prosesnya sebenarnya tergantung dengan komponen atau jenis tanah yang ada di dalam tanah gitu Pak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kapasitas produksi atau kapasitas productivity-nya si tunnel. Kemudian pertanyaan selanjutnya di bawah sungai tadi ya Pak ya, yang kanal di Jalan Hayam Buruk. Untuk stasiun MRT Pak, itu posisinya tidak di bawah sungai. Jadi di bawah jalan existing, jalan raya. Yang di bawah sungai tadi hanya passageway, koridor yang crossing dari sisi timur menuju ke barat. Jadi semuanya di stasiunnya ya Pak ya, di bawah tanah atau di bawah jalan. Nah ini ada yang lebih spesial lagi, nanti antara stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar, itu posisi stasiunnya akan berbeda jalan. Jadi stasiun Sawah Besar itu ada di Jalan Gajah Mada, stasiun Mangga Besar itu ada di Jalan Hayam Buruk. Disinilah nanti tunnel yang tadi saya sebut Pak, yang bertingkat akan crossing di bawah kanal. Jadi ini mungkin nanti yang di atas tidak kelihatan bahwa ada tunnel itu melewati bawah kanal tersebut menuju ke stasiun Mangga Besar. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu untuk strukturnya. Kemudian yang ketiga kaitan sama penurunan air tanah ya Pak ya. Nah ini juga bagian dari yang kami perhatikan tentunya Pak. Jadi di tahap awal kami ada yang namanya pumping test Pak. Pumping test ini kita mengetahui seberapa besar tekanan air yang akan nantinya kami terapkan gitu ya, dan kami mengevaluasi terhadap kondisi lingkungan, penurunan air tanah terhadap area sekitar. Jadi pada saat pumping test ini sebenarnya kami sudah melakukan kemarin. Pada saat pumping test kami memitigasi area sekitar ini, kami siapkan toren dan juga tangki air Pak selama pumping test. Ini kurang lebih 3 hari kemarin kami lakukan. Jadi kami menyiapkan tangki air dan toren antisipasi adanya penurunan air untuk warga sekitar. Jadi sebelumnya kami sosialisasi, kami koordinasi dengan warga termasuk sama pemerintah sewilayah gitu ya, kami melakukan itu sehingga kami kemarin pada saat pumping test kami menyiapkan itu untuk antisipasi.
Jadi ini yang kita lakukan, sehingga nanti pada saat pelaksanaan kami mengetahui pressure untuk tekanan penyedotan air tanah ini seberapa besar. Ini yang kami terapkan di awal sebelum kami memulai pekerjaan. Jadi kira-kira seperti itu Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Kemudian dari Pak dengan Pak Cinta. Iya. Ini kaitan dengan studi underground terhadap lingkungan sekitar ya Pak ya. Ini yang tadi yang saya sampaikan Pak, di tahap awal ya, sebelum kami memulai pekerjaan masif, kami ada yang namanya precondition survey Pak. Jadi mengecek struktur bangunan sekitar yang ada gitu ya, kondisinya apakah sudah retak, termasuk kami melakukan interview dengan pemilik bangunan, tahun berapa bangunan dibangun, pondasinya seperti apa gitu. Kami sangat detail akan melakukan mencari data, menginvestigasi dari struktur bangunan yang ada. Ini cukup menarik Pak sebenarnya, terutama bangunan-bangunan zaman Belanda gitu ya. Ini banyak sekali yang orang sendiri tidak tahu nih tahun berapa, tapi kami di situ kami menemukan wah pondasinya pondasi dangkal, tapi bangunannya tingkat 3. Wah ini luar biasa gitu ya pada saat itu dibangun. Ini yang kami record semua. Kemudian dari hasil record tersebut kami melakukan desain mempertimbangkan kondisi bangunan tersebut. Jadi yang kami sebutkan, kami punya toleransi settlement yang kecil untuk bangunan yang lama, terutama cagar budaya gitu. Settlement kami sangat kecil. Jadi disitulah kami membuat desain seperti yang saya sampaikan tadi, tebal di wall kami pertebal, kemudian kami melakukan soil improvement untuk menghindari settlement dengan bangunan sekitar gitu ya. Ini yang kami lakukan treatment. Nah pada saat pembangunan, kami akan memasang inclinometer di bangunan-bangunan tertentu yang sifatnya kritikal, terutama cagar budaya. Jadi inclinometer ini kami pasang apabila terjadi sesuatu Pak, atau ada penurunan bangunan sekitar akan memberikan alarm gitu ya, sehingga ini menjadi warning. Namun secara rutin tim kami melakukan pengecekan. Jadi sebelum kami memulai, saat ini kami sudah melakukan punya data 0% lah. Jadi bangunan ini bentuknya miring kah atau sudah turun. Sehingga di situ monitoring kami terus lakukan selama proses pembangunan. Memang proses yang kritis adalah pada saat excavation gitu ya, penggalian. Harapan kami setelah adanya struktur jadi stasiun ini, nilai atau dampak terhadap bangunannya sudah mulai berkurang. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan Pak Cinta. Terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih. Mungkin cukup ya. Jadi kalau kita ini karena masih ada lagi nanti yang sesi berikutnya. Oh iya Pak. Oh, iya. Kalau Pak, jawabnya susah tadi saya Budila Pak. Baik. Lupa saya. Wah ini udah pengen cepat selesai moderator. Siap. Oh, moga. Baik, terima kasih Pak Brian. Izin Bu Budila, sini saya ingat Ibu waktu saya di project Bu, saya waktu itu dengan Mbak Deni, mungkin Ibu lupa, 2009 2010 waktu masih muda, sekarang juga masih muda Ibu. Iya. Ini saya tadi lupa karena saya umurnya udah 2 kali lipatnya. Kalau tadi tips gitu mungkin kayaknya nggak pas ya, ini lebih pas jawab Pak Sidik ya, untuk bisa pastikan. Ya. Karena gini Bu, terusan kami pun di WPG ini juga kontraktor tapi juga ada precasternya Bu. Jadi sebenarnya ini tip yang sama yang kami butuhkan. Tapi ini sharing Bu, sharing saja mungkin buat kita, buat kawan-kawan semua. Kita sebagai precaster ya untuk bisa masuk ke ke entah itu Wika atau siapapun di ini. Yang pertama kan kalau saya Bu ya, tak kenal maka tak sayang. Makanya bagaimana supaya kita bisa kenal, bisa memperkenalkan. Kalau kami di tim kami dengan ini kebetulan ada juga Pak Faris, kami modelnya canvassing Bu. Jadi kita memang sebar, kita beberapa lini yang kita gunakan untuk masuk, sehingga kita bisa dikenal. Begitu kenal, poinnya apa? Bagaimana kita menjawab kebutuhan, needs, ekspektasinya, kebutuhannya Wika apa, kebutuhannya kontrak yang lain apa? Itu yang kita jawab. Biasanya sih budget, selalunya gitu. Tapi ada juga yang lain. Kalau budget berarti bagaimana kita bisa memprovide produk kita ya, sehingga memiliki cost leadership. Kan itu, bagaimana kita mendevelop produk kita sehingga bisa menjawab itu. Tapi ada juga kebutuhannya bukan itu. Ketika kita ketemu klien yang memang dia punya keinginan misal teknologi dengan kecepatan, itu mungkin akan lebih mudah.
sering kami ini sharing Bu, sering kami masuk ketemu apa namanya klien yang misalkan mau membangun sesuatu, dia konsep awal enggak precast, konsep awal biasa, tapi kita sampaikan, kita apa namanya inisiasi, kita coba bantu develop apa kebutuhan mereka sehingga bisa beralih. Nah itu mungkin salah satu apa tip ya, memang harus apa ya, memang harus intens gitu ya, intensitas tuh. Yang kedua memang kalau saya sih kuncinya itu bagaimana kita bisa dikenal oleh mereka. Begitu dikenal berarti sudah bisa masuk, apa yang dibutuhkan kita jawab sehingga itu bisa memenuhi ekspektasinya mereka. Karena itu bisa jadi rupiah itu nanti bisa jadi kan seperti itu. Mungkin itu Ibu, saya ini sebenarnya tipsnya buat saya bukan. Ya kuncinya lebih junior. Kuncinya Pak Siddiq itu Bu, cari yang muda yang masih semangat jadi kanvas tadi. Ya, itu. Ya. Oke. Ya. Atau kita masuk sebagai mandatori. Mandatori itu berarti mau nggak mau harus menggunakan kita, ya kan itu Bu. Berarti caranya ya masuknya di perencanaan, maksudnya seperti itu. Mungkin ke Pak Sony kita approach beliau harus kayak gitu. Mungkin itu. Yang kedua mungkin semoga bisa menjawab Ibu. Terus yang kedua dari Pak Bambang ya, terkait dengan tadi Pak waktu yang paling pendek. Jadi goalsnya tadi Pak, impiannya sih bisa seperti yang China, berapa sekian jam bisa, atau kalau nggak salah 19 jam ya bisa membersihkan lantai. Kami tercepat Pak dengan teknologi precast ini yang sampai saat ini kita sudah bangun. Itu kebetulan kami bangun gedung parkir 11 lantai teknologi dengan press Pak. Itu dalam waktu nggak sampai 2 bulan proses installmentnya, itu 10 lantai itu di Kemayoran Pak dengan Hutama Karya. Jadi kenapa bisa tercapai itu, keunggulan precast kita, keunggulan produk precast itu adalah kita bisa apa namanya cetak lebih dulu sambil di lapangan pondasi, sehingga ada sequence yang kita hilangkan, critical path-nya kita tarik ke depan, sehingga itu di lapangan tinggal install tadi Pak. Itu sebenarnya yang di Cina itu juga bikinnya lama itu Pak, di pabriknya lama, installnya aja yang cepat. Nah itu sebenarnya poinnya seperti itu, paling cepat untuk bangunan tinggi yang kita kelola sendiri itu sekitar 2 bulan untuk 10 lantai. Terus yang di kisarannya seperti itu Pak. Terus yang paling cepat lagi di landed. Jadi pernah kami buat satu rumah unit tadi Pak, ada di foto, ilustrasi foto itu dalam waktu 7 hari. Jadi 7 hari sudah serah terima kunci. Itu untuk yang tipe 50 ya, tipe 50 kita buat dalam waktu 7 hari serah terima kunci. Itu yang saat ini. Ada memang tantangan ke depan, kita berusaha untuk bisa lebih cepat lagi, tentunya dengan perencanaan yang lebih matang. Itu masih mungkin untuk di squeeze lagi Pak, lebih pendek. Demikian mungkin Pak Bambang. Terus tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan produk kita ini apakah MEP sudah masuk. Jadi memang teknologi ini masih hybrid Pak. Jadi masih ada yang memang kita offsite, precastnya kita offsite, tapi untuk instalasi masih di site. Sementara untuk produk modular yang kami di Wika Gedung develop, untuk yang modular yang benar-benar modular dengan metal itu kita sudah jadikan satu Pak di dalam sebagian komponen, tapi juga masih ada yang install di lapangan, terutama untuk yang armatur karena memang masih sifatnya prefab, belum volumetric. Kalau volumetric itu sudah full semua terinstal di pabrik seperti itu Pak. Mungkin itu Pak Bambang ya, semoga bisa menjawab. Monggo Pak Priyo, sudah cukup Pak. Sudah puas Pak Bambang? Pak Cinta juga ya ini. Oke. Budila ini kayaknya masih penasaran. Sudah Bu. Oke. Iya, jadi sesi ini kita akhiri dulu sampai sini ya, karena masih ada yang berikutnya. Jadi mungkin bisa saya tarik sedikit kesimpulan ini ya, bukan simpulan tapi ya dari yang kita dapatkan tadi. Jadi MRT ini kalau Pak Sony tadi bilang akan menjadikan kita mempunyai kota yang lebih berbudaya gitu Pak ya, dengan adanya MRT ini gitu. Dan dalam perjalanannya ini sudah design and build dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek
yang mungkin akan terjadi baik dari segi teknis maupun sosial lingkungan gitu ya. Jadi sosial budaya juga. Jadi seperti apa nantinya efeknya terhadap bangunan-bangunan dan yang lain tadi untuk penurunan, dan itu sudah dipikirkan dari awal. Dan MRT ini tadi juga sudah menjanjikan bahwa nanti kalau setelah jadi, bahwa lingkungan di sepanjang itu akan menjadi jauh lebih baik sebagai kota yang lebih ramah terhadap lingkungan gitu Pak ya. Dan kemudian dari segi teknisnya juga tadi diberikan oleh Pak Sony bahwa ini yang tadi ditanyakan, ini akan dirancang untuk lebih bertahan lebih dari 100 tahun. Artinya dalam 100 tahun itu nanti sudah ada teknologi baru gitu Pak ya, yang mungkin menggantikan ini nanti yang berikutnya, tapi ini sudah sangat baik sekali. Kemudian karena proyek ini adalah loan tadi dari JIKA, memang ada keterbatasan kita semua untuk bisa masuk secara terbuka gitu ya, dan terbuka. Tapi tadi tipsnya salah satunya kita menggandeng dengan perusahaan yang di Jepang gitu, yang teknologinya mungkin bisa bekerja sama dengan kita untuk masuk di tahap-tahap yang berikutnya gitu. Nah, dari Pak Dwi yang saya tangkap ini Wika Prikes ini mencoba untuk menjawab tantangan kebutuhan akan perumahan dan gedung gitu ya. Jadi dengan melakukan inovasi dan terobosan dalam desain maupun teknologi ya. Jadi menjawab atas kebutuhan kecepatan, mutu maupun biaya gitu. Dan juga tadi sudah membuka kerjasamanya, jadi tidak mungkin katanya Pak Dwi ini akan bisa mengerjakan semua. Kita yang lain yang juga dalam asosiasi yang bisa memproduksi seperti panel dinding, monggo untuk melakukan itu tadi ya. Katanya Pak Dwi juga tadi yang terakhir, tidak kenal maka tidak sayang, maka coba kita yang merapatkan gitu ya, kan gitu Pak ya. Oke, dan tips-tipsnya tadi juga sudah diberikan ke kita bagaimana Wika menjadi seperti sekarang ini. Walaupun saya percaya mungkin pasti masih banyak yang lain itu, tapi yang sudah dikedipin sama Pak Sidik gitu ya. Jangan dibuka semua gitu. Ya gitu Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan kita beri aplaus untuk dua penyaji kita, Pak Sony dan Pak Dwi. Terima kasih Pak Sony, Pak Dwi. Kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri, Pak Sony dan Pak Dwi. Selanjutnya penyerahan secara simbolis dari Asosiasi AP3I menyerahkan cenderamata kepada narasumber kita yang diserahkan oleh Ibu Insinyur Elvi Fadila MBA. Pada Ibu kami persilahkan.